Assalamualaikum. Halo sobat pembelajar. Welcome back to my channel for teaching, learning, and sharing. Kali ini saya akan sharing seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya terkait beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai guru atau dosen untuk menambah interaktivitas selama proses pembelajaran. Mengingatkan kita bahwa sangat penting seorang guru mendesain proses pembelajaran interaktif, ya, baik antar guru dengan siswa dan kemudian antar siswa dengan siswa yang lain. Nah, kalau bisa interaktif ini berlangsung secara live, ya, atau sinkronus. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan dua aplikasi untuk bisa kita gunakan menambah interaktivitas di dalam kelas kita. Aplikasi pertama bernama Mentimeter. Ini biasanya digunakan saat presentasi. Bapak Ibu saat presentasi itu bisa langsung interaktif, ya, dengan audiens. Ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab, kemudian jawabannya bisa langsung kelihatan di layar gitu ya. Nah, mungkin sebagian kita sudah pernah melihat ini beberapa presentasi menggunakannya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana bisa mengakses mentimeter.com ini? Berikut kita dengar tutorialnya. Halo sobat pembelajar. Baik, ini aplikasinya namanya Mentimeter. Sekali lagi, ini Mentimeter adalah aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menambah interaktivitas antara kita sebagai guru dan siswa atau mahasiswa kita. Nah, ini aplikasi ini gratis, tapi kalau ada beberapa fitur yang tambahan yang mau kita gunakan memang mesti berbayar, tapi yang gratisnya pun cukup saya pikir ya untuk kita gunakan. Nah, untuk bisa akses Mentimeter, pertama kali alamat webnya ini mentimeter.com, ya. Jadi silakan di searching mentimeter.com. Ya, kemudian kalau sudah sampai di sana, nah bagi kita yang pertama sekali menggunakan Mentimeter tentu harus bikin akun dulu ya. Sign up dulu di sini, ya. Ini sign up. Sama lah kayak kita menggunakan atau melakukan registrasi untuk banyak aplikasi ya. Kita masukkan email address yang mau kita gunakan ya, kalau saya misalnya ini ya, kemudian bikin password ya. Kita yang tahu tentu password apa yang akan kita gunakan. Silahkan gunakan password yang mudah diingat ya. Kemudian misalnya saya masukin password saya ya. Sebenarnya saya sudah punya ini, cuma saya memperagakan aja proses sign up. Ya udah, kemudian sign up. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, coba di sini kan dibilangnya ada this email is already in use ya, karena saya sudah menggunakan email ini. Nah, tapi kalau misalnya belum digunakan, dia langsung itu Ibu Bapak langsung berhasil. Atau saya gunakan email yang berbeda lah ya, biar langsung diperagakan ya. Saya gunakan email ini, saya ganti. Oke, sign up. Oke, nah ini dia sudah berhasil. Dan kemudian dibilangnya welcome ya. Welcome. Berarti kita sudah punya akun di Mentimeter. Nah, ada pilihan katanya where will you use Mentimeter, mau digunakan untuk apa, mau kerja, education, atau other. Nah, kita pilih education kalau kita guru ya kan. Nah, ini kalau kita di pendidikan tinggi higher education ya, kalau saya dosen berarti pilihannya ini educator, kemudian save selection. Terus what are your main goals for using Mentimeter? Ini bikin untuk ini aja, training or educating gitu. Kemudian save selection. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia ada versi gratisnya, ada versi berbayarnya. Itu kalau kita mau berbayar dengan beberapa tambahan fitur, pilih yang berbayar. Tapi yang saya pakai free yang aja ya, free. Cuma memang ada unlimited audience yang bisa kita gunakan untuk ini. Oke, saya pilih dulu untuk peragaan yang free ya. Oke, ini peragaannya sebenarnya, cara menggunakannya, tapi ini bisa kita X-kan aja. Oke, X-kan. Nah, kalau kita sudah di dalam, maka sekarang kita sudah bisa menggunakan ini untuk berinteraksi dengan siswa kita, Ibu Bapak.
ya. Kita klik New Presentation untuk memulai presentasi pertama, ya. Jadi kita kayak bikin slide di sini, tapi slide-nya itu live, ya, langsung interaktif dengan siswa. Nah, untuk bikin slide itu ada beberapa pilihan di sini, ya. Apakah mau bikin pertanyaan berbasis multiple choice question atau berbasis word cloud gitu, ya. Kemudian atau pakai open ended question, pakai skala. Ini ada beberapa pilihan di sini, ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai open ended misalnya, nah kita pilih open ended. Nah, kemudian kita bisa kasih pertanyaan di sini, ya. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang sekolah tatap muka kembali selama pandemi misalnya. Nah, kita bisa tambahkan image di sini yang relevan, kalaupun nggak masalah. Kemudian hasilnya mau pakai speech bubble kayak gini, berarti nanti kalau kita pilih speech bubbles, jawaban siswa itu akan kelihatan seperti yang di layar ini, ada apa namanya, kumpulan-kumpulannya, atau one by one seperti ini, atau kayak flowing grid kayak gini. Terserah, saya sekarang pilih yang speech bubble aja gitu, ya. Nah, kemudian dia saving. Nah, kalau sudah saving everyone, sekarang slide ini sudah bisa kita bagi kepada siswa. Nah, caranya membaginya, kita klik present ini. Klik present. Nah, saat kita sudah klik present ini, kita sudah bisa bilang kepada siswa, everyone, misalnya, silahkan sekarang buka menti.com. Menti.com, kemudian masukkan kode ini, 82504333. Nah, kalau misalnya kita di Zoom itu langsung tentu kelihatan, tapi kalau enggak, kita bilang sama siswa, walaupun dia tidak bisa ngelihat layar kita, tapi dia bisa akses dengan kode ini, 825043 kali. Nah, kita tunggu jawabannya. Bagaimana pendapat Anda tentang sekolah tatap muka kembali selama pandemi? Ya, kita kasih waktu misalnya kan siswanya untuk menjawab. Nah, nanti jawaban ini akan langsung kelihatan di layar kita. Kalau kita punya siswa 100, ya kita bisa mengumpulkan jawaban pada saat yang sama dari 100 siswa. Nah, itu misalnya kurang efektif katanya kan, itu langsung kelihatan. Nah, itu jawaban dari siswa gitu. Kalau kita punya 100, kita langsung tahu jawaban itu. Nah, kalau misalnya kita hanya nanya lewat Zoom saja, 100 orang misalnya, itu kan agak lama kita menunggu jawabannya. Dan belum tentu juga semuanya bisa langsung jawab gitu. Tapi dengan menti.com ini, itu akan sangat membantu interaksi kita. Ya, sehingga siswa nggak hanya mendengar kita gitu, ya, tapi ada interaksi. Dan saya yakin dengan ada interaksi seperti ini, nanti suasana pembelajarannya akan makin dinamis dan makin hangat gitu, ya. Nah, kita kemudian kalau sudah selesai satu jawaban, kita bisa kemudian bikin slide yang baru gitu, ya. Kalau misalnya nanti saat kita ngajar atau presentasi lagi, kemudian kita bisa bikin pertanyaan baru. Nah, kita bisa balik ke menti.com kita tadi. Nah, gimana cara membuat slide baru? Tinggal ini add slide, ya, add slide. Nah, kemudian kita kasih pertanyaan lagi. Nah, sekarang misalnya dalam bentuk quiz misalnya kan, berarti kita pilih yang multiple choice. Nah, anggap misalnya kita sudah selesai menerangkan, kemudian kita ngetes kemampuan siswa paham atau tidak gitu kan. Nah, kemudian kita kasih quiz gitu, ya, dengan pertanyaan multiple choice. Nah, saya kasih contoh, ya, your question misalnya. Misalnya ini pertanyaan yang paling mudah aja dulu, ya. Misalnya, siapa menteri, ya, pendidikan nasional sekarang gitu, ya. Oke. Kemudian kita kasih pilihan satu, misalnya Afrianto Daud misalnya. Kemudian yang kedua Nadiem Makarim. Yang ketiga misalnya Sandiaga Uno misalnya. Nah, kuis ini sama kayak tadi. Ini kita bisa share kepada siswa kita, sobat pembelajar. Nah, sama kayak tadi, ini saya present. Nah, kita bagi lagi kodenya kepada siswa.
Jadi kita bilang siswa atau guys, please come back to your menti.com gitu ya. Kemudian masukkan kode 825043 kali ya, 4333 ya, 433 kali. 4333. Nah, sekarang silakan pilih ya. Mana jawabannya gitu. Ya. Apakah Afrianto Daud, apakah Nadiem Makarim atau Sandiaga Uno misalnya. Ya, 82504333. Nah, kita tunggu jawaban siswa. Berapa orang yang jawabannya betul? Nanti akan kelihatan. Ya. Nanti akan kelihatan. Kita tunggu ya. Oke, sudah ada yang jawab Nadiem Makarim. Nah, berarti kita tahu bahwa satu orang menjawab betul ya. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya ternyata banyaknya Afrianto Daud misalnya atau Sandiaga Uno, itu kan jadi masukan, jadi feedback untuk kita sebagai guru. Berarti banyak siswa kita yang masih belum paham gitu. Tapi kalau ternyata sekian persen sudah menjawab Nadiem Makarim, oke, berarti sekarang poin pembelajaran kita sudah sampai gitu. Nah, ini Ibu Bapak atau teman-teman pembelajar, satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menambah interaktivitas ya antara guru dengan siswa. Nah, pada video berikutnya saya akan sampaikan aplikasi lain untuk menambah interaksi selain antara guru dengan siswa, juga antar siswa itu sendiri. Oke, tunggu tayangan saya berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih untuk telah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.